Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama yang saya ingin sampaikan, kenapa pada siang hari ini saya berada di depan teman-teman, karena ini bagian dari tugas. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan barusan, saya itu alumni sini memang, kemudian lanjut di UIN. Alhamdulillah sekarang UIN, baru sekitar 1 minggu yang lalu. Asal mulanya kan YIN Madura, sekarang sudah jadi UIN Madura. Tugas ini dari materi pembelajaran yang memang di S2 itu ada pengajaran untuk menjadi dosen. Di depan teman-teman semua, saya ada di sini untuk menyelesaikan itu. Pertama saya ingin menyampaikan selamat siang untuk para mahasiswi Qurani, mahasiswi yang memang bergelut khusus untuk belajar Al-Quran. Mungkin masuk pada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Memang Allah itu menjanjikan kepada kita Al-Quran akan terus tetap eksis sepanjang zaman. Dan itu tidak berlaku di semua kitab. Kitabullah kan ada 4 kan ya, Taurat, Injil, Zabur, kemudian yang terakhir Al-Quran. Kemudian dari selain Al-Quran tersebut, validitasnya sekarang sudah tidak ada lagi. Memang benar Kristen itu pakai Injil, memang benar. Kemudian Yahudi itu pakai Zabur, kemudian Taurat, Majusi, itu memang benar, tapi validitasnya sudah tidak ada. Makanya sekarang kenapa agama-agama sebelumnya itu sudah tidak diakui lagi. Kemudian materi yang akan kita selesaikan pada siang hari ini yaitu berkaitan dengan madrasah Iraq ya. Makul Madzhabut Tafsir. Yang saya tahu tentang Madzhabut Tafsir selama saya belajar di sini, saya mulai tahun 2019 lulus 2023. Kemudian Madzhabut Tafsir itu juga pernah ada di semester 1 YIN. Madzhab itu adalah bentuk jamak kan ya. Jamak dari bentuk mufrad apa? Madhabun. Madhabun itu konversi dari fi'il madhi apa? Dhahaba. Dhahaba artinya adalah pergi atau berangkat. Cara. Kalau makna asalnya memang itu. Dhahaba Muhammadun ilal madrasah, waktu kita belajar MA dulu memang seperti itu. Tapi ada makna lain yang memang bukan pergi, bukan berangkat, tapi metode, cara, kaifiah dan semacamnya. Jadi madzhab itu adalah bentuk jamak, berarti beberapa metode, beberapa cara kan begitu. Madzhabut tafsir. Yang kita ketahui dari tafsir itu apa? Tafsir makna lugawinya dulu. Masdar dari fi'il madhi, fassarah yufasiru tafsirun. Memang saya tidak pernah salah memilih tempat ini untuk dijadikan tempat kegiatan, karena memang saya agak nervous memang, karena yang saya tahu dari dulu Yati itu selain hafidhoh juga alim. Juga alim. Jadi tafsir secara bahasa bermakna wa tafsiru lugatan Jelaskan.
Al-bayan ya, menjelaskan. Kemudian bahasa sederhananya seperti ini. Al-Quran itu adalah kalamullah yang memang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril al-muta'abbad bitilawatihi, yang dianggap ibadah ketika kita membacanya. Pada saat itu saya kebingungan, ada apa dengan membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu ketika dibaca itu tidak sama dengan bacaan yang lain. Kenapa kalau dibaca kita mendapat pahala? Kenapa dianggap ibadah? Kenapa kalau kita baca komik cerpen kenapa tidak dianggap al-muta'abbad juga? Ada keistimewaan di dalamnya. Dari Al-Quran itu sendiri, keistimewaan dari Al-Quran. Coba seperti apa? Coba jelaskan. Itu termasuk ijaz atau keistimewaan, keunikan dari Al-Quran itu, pembeda dari Al-Quran dengan yang lainnya. Ya. Bahkan dikir-dikir saja, kalau misalkan kita tidak tahu maknanya, kita berzikir tapi tidak tahu maknanya, itu kita tidak mendapatkan pahala. Kalau ulama itu mengatakan di Fathul Mu'in, secara universal cukup. Seperti subhanallah, kita nggak tahu bahwasanya subhanallahi kalaben nyetyaki makna-makna seperti itu tidak tahu, tapi kita tahu bahwasanya subhanallah itu adalah penyucian kepada Tuhan, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi tidak berlaku pada Al-Quran ternyata. Al-Quran meskipun kita tidak tahu maknanya, kenapa masih al-muta'abbad? Yaitu memang keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian ketika dilogikakan, ada kisah memang. Ada seorang murid bertanya pada gurunya, "Wahai guru, kenapa ketika kita membaca Al-Quran, kenapa mendapatkan pahala sedangkan untuk membaca yang lain tidak?" Guru bijak itu mengatakan, tidak menjawab secara langsung. Guru bijak itu menyuruh anak tersebut, murid tersebut, untuk membawa satu keranjang kotor yang tidak pernah dipakai, kemudian mengambil air di telaga, dan tempatnya agak jauh memang. Kemudian murid itu tersebut berangkat. Setelah sampai danau, dia mengambil. Secara logika kan, setelah diambil karena keranjang itu bolong, maka ketika sampai pada guru, air tersebut sudah habis. Kemudian hal itu disuruh berulang kali, sampai murid tersebut bertanya, "Wahai guru, kenapa saya disuruh berulang kali, padahal ini adalah pekerjaan yang sia-sia menurut saya?" Kemudian guru bijak itu menjawab, "Lah ini membaca Al-Quran memang seperti ini. Kita sebagai kaum Islam, umat Islam, kita harus tahu memang pada maknanya. Tapi toh pun tidak tahu pada maknanya, Allah menjanjikan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, hati kita akan bersih. Coba sampean lihat keranjang itu, tidak ada airnya, tapi apa perbedaan dari sebelumnya?" Ya memang sangat terlihat jelas bahwasanya ketika dilihat keranjang tersebut sudah bersih. Jadi ketika kita sering membaca Quran, ya hasilnya seperti itu. Hati kita bersih, jauh dari penyakit-penyakit hati. Kembali lagi pada Madhahibut Tafsir. Madhahibut Tafsir sekarang pertemuan keberapa? Kelima. Ketujuh. Saya tahu dari. Gak tahu ya sudah kalau gak tahu. Pada dasarnya kita sudah belajar secara langsung definisi Madhahibut Tafsir. Kemudian kalau gak keliru, setelah itu sejarahnya. Setelah itu ada madrasah Mekah, ada kemudian madrasah Madinah, dan sekarang ini adalah madrasah Iraq. Madrasah itu apa? Sekolah. Sekolah. Tempat belajar. Pada dasarnya madhahib itu
madhab itu adalah sebuah kerangka. Kan seperti ini kan. Kenapa di zaman sahabat nggak ada tafsir? Maksudnya tidak dibukukan tafsir. Nanti kalau saya mengatakan tidak ada tafsir, pasti teman-teman mengatakan tetap ada. Tapi saya mengatakan kenapa di masa Rasulullah tidak ada tafsir, tidak ada buku tafsir, kenapa? Karena mufasirnya emang Rasulullah. Nah, karena mufassirnya memang Rasulullah. Kemudian madrasah Mekah itu memang zaman sahabat, zaman tabi'in pada waktu itu. Ketika ada permasalahan kompleks yang terjadi, maka sahabat tersebut tinggal bertanya kepada mufassir aslinya Rasulullah. Kemudian terjawab. Namun kerennya pembahasan saat ini adalah madrasah Iraq. Madrasah Iraq itu setelah terjadi ekspansi besar-besaran, ketika Islam itu sudah maju, sudah menyebar ke seantero dunia. Kemudian di Iraq, tepatnya di Kufah ya. Kemudian salah satunya Basrah, Kufah dan Basrah itu sudah bercampur. Bukan sahabat lagi di sana. Karena jauh setelah itu. Ada orang-orang Yunani, ada orang-orang filosofis berkumpul semua, kemudian bantah-bantah pemikiran. Makanya tafsir yang dibuat di zaman tersebut itu tidak menggunakan bil maksur lagi. Kan metode penafsiran kan ada dua, ada yang mengatakan ada tiga memang. Yang pertama bil maksur. Bil maksur kita tahu sendiri bahwasanya Al-Qur'an ya dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an ya dengan Al-Qur'an dengan qaulus sahabat. Meskipun qaulus sahabat itu ternyata dipertentangkan juga, tapi menurut minoritas ulama. Kemudian ada birro'i. Tapi birro'i itu pun setelah saya belajar jauh ke YIN, ternyata birro'i itu ada pondasi khusus yang bil maksur juga ternyata. Karena kita tidak boleh berpikir serampangan dengan makna ayat kan. Kayak seperti ada ketika zaman politik kemarin, Partai EPAN itu mengeluarkan ayat apa itu? Kulluman 'alaiha fan, kulluman 'alaiha fan. Kemudian ditafsiri serampangan bahwasanya setiap manusia itu harus memilih fan. Itu kan makna serampangan. Ternyata birro'i itu tidak boleh birro'i banget juga, nggak boleh kita memanai secara pola pikir pribadi saja, tapi atas landasan Al-Quran hadis tetap. Birro'i itu benar selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kan juga seperti itu pada akhirnya. Lah di sini debat panasnya ada di Madrasah Iraq ini yang akan dipresentasikan oleh teman-teman nanti. Siapa saja sekarang yang akan presentasi? Ya, jadi yang bertugas presentasi untuk siang hari ini dipersilahkan. Serius banget. Sekarang. Karena ini proses pembelajaran. Ayo dipersilahkan. Bapak calon dosen. Bisa. Saya yakin teman-teman bisa. Ayo. Saya yakin teman-teman bisa. Ayo, dipersilahkan. Tidak apa-apa. Untuk sementara, meskipun tidak menggunakan proyektor, dipersilahkan untuk sekedar presentasi saja. Kami menyimak nanti minggu depan kami. Tugas saya itu adalah proses pembelajaran. Jadi kalau tidak ada presentasi itu bukan proses pembelajaran nanti. Jadi saya memohon kesudiannya untuk setidaknya presentasi lah sedikit. Dipersilahkan. Tidak perlu PPT, yang penting dijelaskan secara universal saja, tidak apa-apa.
Saya siapkan tempatnya. Nggak usah bapak calon dosen. Masya Allah. Yang bertugas menjadi moderator. Saya. Saya pak. Ini juga yang kedua. Aku jangan pirang udah apa deh ya. Jangan ini ya. Kira-kira ada di mana? Sama. Nggak ada Prina. Gak ada. Kan biasanya ada filenya. Udah semua persiapan kan? Dia nanya kelas berapa nih? Nanya kelas berapa? Bapaknya. Iya iya. Jadi kiri. Kok sana? Kok jadi kiri? Kalau kita satu kali Sebatas Natal ya. Ya tidak apa-apa. Setidaknya 10 menit, 15 menit lah. 5 menit aja. Ada. Tugas saya ini Ini 1 jam. Kalau nggak nyampe bahaya ini. Mana sepasang dia? Siapa namanya? Masnya. bapak calon dosen. Masnya siapa namanya? Oh, Iris. Masnya. Siapa namanya bapak? Mas Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah ibni Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami takdimi Bapak calon dosen. Siapa namanya? Nggak usah. Ya, dan tak lupa pula teman-teman yang kami cinta dan sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana berkat beliaulah kita dapat bermuajah di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Amin. Salawat beserta salam semoga dapat tercurah limpahkan atas junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat terangkis minal zulumati ilan nur. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai materi pada siang hari ini dengan tema Madrasah Tafsir di Irak, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh pemateri kita pada siang hari ini, yakni Mbak Siti Nurmaidah. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri mendasar akan menjelaskan tentang madrasah dan pusat tafsir di Irak. Ilmu tafsir merupakan salah satu cabang ilmu keislaman yang sangat penting karena menjadi kunci untuk mengamalkan Al-Quran. Pengembangan ilmu tafsir itu banyak di berbagai wilayah, akan tapi salah satu wilayah pengembangan ilmu tafsir itu ada di kota Irak, yang mana yang akan dijelaskan sekarang. Negara Irak itu khususnya ada di kota seperti kota Kufah, seperti kota Basra dan kota Baghdad. Kemudian di Madrasah Kufah itu adalah salah satu pusat awal ilmu tafsir, fikih dan bahasa Arab. Kemudian di kota tersebut itu dikenal dengan pendekatan rafid atau cara penafsirannya itu menggunakan penafsiran bil-rafid seperti itu. Berbeda dengan Madrasah Madaniyah atau Madrasah Mekah yang lebih menggunakan penafsiran secara tekstual. Kemudian kalau di kota Basra atau Madrasah Basra itu lebih terkenal dalam ilmu bahasa dan nahwunya. Tetapi dalam kota tersebut itu juga memberi kontribusi penting dalam tafsir. Berkembangnya ilmu tafsir di kota Baghdad ini merupakan tafsir ilmiah dan filsafat Islam yang termasuk tafsir Isyari atau tafsir Sufi. Berarti penafsirannya ini menggunakan tafsir ilmiah dan filsafat Islam, yang mana itu menggunakan tafsir Sufi.
wilayah Baghdad, kalau di kota Baghdad itu sebagai ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian Baghdad itu menjadi pusat intelektual terbesar pada abad pertengahan. Dan berkembangnya tafsir di kota Baghdad itu merupakan tafsir ilmiah, dan kalau di kota Basra itu lebih terkenal dalam ilmu bahasa dan nahwunya. Kemudian aliran ini menggunakan atau penafsirannya itu menggunakan rasional atau akal ketika dalam menafsirkan Al-Quran. Itu di kota Basra. Kalau Madrasah Baghdad itu penafsirannya menggunakan tafsir ilmi dan filsafat Islam atau bisa dikenal dengan tafsir sufi. Kalau yang selanjutnya itu membahas tentang Hauzah Ilmiah Najaf atau tafsir modern. Di kota Najaf, Irak, terutama di kalangan Syiah, tahu apa itu Syiah? Itu terdapat pusat ilmuwan Islam kontemporer yang sangat besar. Sehingga dalam mengkaji tafsirnya itu dari sudut pandang Syiah, ketika mengkaji tafsir itu mengikuti sudut pandang Syiah. Kemudian tokoh-tokoh ini contohnya seperti Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr, Sayyid Kamal al-Haidari yang merupakan imam dari orang-orang Syiah, yang merupakan keturunan dari Sayyidina Husain. Dan di sana juga hanya fokus pada tafsir berdasarkan riwayat ahli bait yang terkenal dengan pendekatan kesinan dan filosofis dalam memahami Al-Quran. Tapi cuma menggunakan akal, tidak dikaitkan dengan syariat Islam. Kalau menurut akalnya itu benar, berarti itu sudah diakui tafsirannya. Kemudian sahabat Nabi yang menetap Abdullah, tokoh-tokoh tafsir di Irak dan perkembangannya itu ada Abdullah bin Mas'ud. Itu merupakan sahabat Nabi yang menetap di Kufah dan meletakkan dasar-dasar tafsir di Kufah, dan penafsiran yang tersebut itu banyak dijadikan rujukan oleh generasi tabi'in. Itu salah satu tokoh-tokoh tafsir di Irak. Kemudian ada juga yang namanya At-Tabari. At-Tabari itu merupakan penulis tafsir monumental Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran atau yang disebut dengan tafsir At-Tabari, yang biasa sudah dikenal atau biasa sudah didengar oleh kita. Meskipun berasal dari Tabaristan, karyanya banyak dikaji di Irak, khususnya di Baghdad. Tapi karya tersebut itu banyak dikaji di kota Irak ataupun di kota Baghdad, tapi lebih khusus di kota Baghdad. Dan ia menggabungkan penafsiran yang menggabungkan antara tafsir bil ma'thur dengan narasi sejarah dan pendapat para sahabat dan tabi'in. Meskipun ia menafsirkan dengan tafsir bil ma'thur, ia tidak hanya berpatokan pada tafsir bil ma'thur saja, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Akan tetapi juga mengambil pendapat para sahabat dan tabi'in, sehingga penafsiran tersebut itu tidak condong pada tafsir bil ma'thur saja. Ya, mungkin cukup sampai sini saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa kami jawab, kami jawab. Kalau nggak bisa, kami langsung pasrahkan ke masuk. Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin untuk contoh ya, karena kan tafsir dikira ini metode penafsirannya tapi pada Zurra'i. Jadi bisa mungkin berikan satu atau dua contoh mengenai penafsiran dari madrasah tafsir di Irak. Yang metode penafsirannya tapi pada Zurra'i.
referensi soalnya dadakan. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin kalau Bisa. ada yang bisa membantu, dibantu, tetap dibantu. Dan kami jawab. Contoh dari madrasah tafsir di Irak. Salah satu contoh penafsiran dari Yang metodenya lebih pada Nurul. Nanti hasil pembelajaran ini bisa teman-teman lihat di YouTube. YouTube-nya ya. Jangan dong. YouTube kampus. Enggak, YouTube kampus bukan saya. Ini kan tugas kamu. Karena di sini tidak ada persiapan dan kami juga kurang mendalami, kurang menguasai materi saat ini. Jadi kami pasarkan langsung kepada bapak calon dosen. Makanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terkait dengan tafsir yang menggunakan pendekatan birro'iyah. Iya. Sebenarnya birro'iyah itu adalah pendekatan yang sering digunakan ketika setelah bil maksur dianggap kuno. Ya mohon maaf sebelumnya, ini bahasa agak kasar sebenarnya. Karena kan Al-Quran itu kan pedoman umat Islam ya. Mau tidak mau harus mampu menyelesaikan masalah kompleks yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Yang itu tidak ada di masa Rasulullah tentunya. Contoh penggunaan HP saja kan tidak ada di masa Rasulullah. Bagaimana dengan penggunaan tafsir bil maksur nantinya kalau tidak ada riwayat murni? Makanya setelah masa sahabat, masa tabi'in di madrasah Iraq ini banyak sekali, bahkan mayoritas memang penggunaan tafsir yang berlandaskan dengan ra'yu itu banyak. Bahkan sofistik kayak tadi itu banyak. Kayak tokoh sufi kayak Hasan al-Basri ya. Kemudian ada penafsiran yang sebenarnya kalau saya pribadi belajar saya kurang seret juga. Kayak ayat yang digunakan sebagai landasan berwudu. Dalilnya apa kalau berwudu? Nah, kalau menyentuh Al-Quran tanpa wudu. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun, kecuali dalam keadaan suci. Kemudian oleh sufistik sendiri itu dimaknai oleh subjektivitas pribadi. Beliau kan ada tokoh sufi yang mengatakan makna tersebut tidak akan menyentuh pada Tuhan kecuali hati kita itu suci. Tidak akan bertemu dengan Tuhan illal mutahharun, kecuali kitanya itu suci. Suci dari perbuatan buruk, iri dengki dan semacamnya. Lah itu kan penafsiran, tapi penafsirannya subjektif banget. Ikan subjektif kan ya. Menurut mufassirnya saja itu. Tapi kita bisa nggak mengatakan bahwasanya penafsiran itu benar atau salah? Tidak bisa. Tidak bisa ternyata. Nah itu salah satu penafsiran yang memang menggunakan birro'i, tapi tidak ada landasan yang menyalahkan. Dan selama itu tidak ada yang mengatakan salah, maka itu bisa dibenarkan kan seperti itu. Ya mungkin itu sih. Ada Zamakhsyari juga tafsir Al-Kassaf. Bahkan ada aliran Mu'tazilah buat tafsir kemudian memenangkan teologinya sendiri, aliran-alirannya sendiri. Itu kan
tafsir yang matmum sebenarnya. Tapi apakah kita bisa mengatakan tafsir itu salah? Tidak ya. Tapi saya tetap salah sih. Kalau saya sih. Ya mungkin sudah dicukupkan saja, Pak. Terima kasih. Kalau hati udah puas, Alhamdulillah. kemudian pemaparan dari kami sekurang-kurangnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Ya, sudah jangan masalah saya. Ini ada, saya minta. Biar kelihatan dosen banget. Boleh pinjam bolpennya? Maju kacau kan. Jadi ini di kelas kan? Gini aja. Nggak, saya mau ngabsen. Fatimatuz Zahra. Istri pertama. Fadailul Khair. Tanoro berarti Tanoro. Karimah Sodik. Minatus Solihah. Izin ya. Sakit apa izin ini? Kan kepergian ke Jawa. Olifatur Rizko. Hadir. Baru datang dari Siti Azizah. Pilih kan ya. Sofiatul Widat. Ini sampai 7 orang cuma. Bila ada yang jawab selesai. Berarti ini lambat bayar ini. Yang nggak masuk absen. Biasanya kan gitu ya. Ini tuh anu Pak yang terbaik ya deh. Mungkin saya catat saja karena nanti ini jadi berkas juga untuk tugas saya. Yang tidak masuk absen saya tulis. Siap. Bila-bila. Siti Nur Humaidah. Bamba nih kita masuk absen yang mana dulu lagi Yang belum masuk absen siapa lagi? Rahmawati. Rahmawati. Rokilir wala kena di daun. Pengarut. Tera. Nurul Komariah. Siti Nurul Komariah. banyak Pak. Ya, biarkan saya tulis. Anak Saya rapor. Rodiatul Bardiyah. Rodiatul Bardiyah. Marodi. orang kepin. Jadi kemudian Mbak Karim.
Rukni Maulu'ah. Maulu'ah. Malam Pak Bella. Hari masa ini maulu'i. Asra. Iya. Tino Rumaidah. Pangkat dua. Siti Nur Tunggal. Sudah Pak. Sudah. Saya Pak Isa Datul Rofiqoh. Siapa namanya? Isa Datul Rofiqoh. Hamidah. Sadatur Rafiqah. Wan Aham. Hamidah. Hamidah Ismail. Hamidah. 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 Diam selain gue sampai Pak. Boleh. Udah. Si paling bersemangat. Akmalia Azka Bintaya. Farida Ismi Maulana. Ismiyatul Maulana. Iftitah dia Humairah. Banyak Pak. Sudah ya, Ya selesai. sudah. Saya lupa tidak memperkenalkan diri karena sebenarnya ada kewajiban prolog juga di depan. Nama saya Fahrul Rofiki, orang dari Kadur sih, Kadur Pamekasan. Kalau di Tafid tetangga saya ada Mana ciher Pak? Fatimatuz Zahro. Tuh. Beda. Saya dengar saya tempat tetangga. Saya kira istrinya. Ya, kemudian masuk IKT YIN bulan Maret 2024, kemudian masuk semester 2. Ini tugas UAS, dan sebenarnya saya tidak mau untuk melakukan tugas ini, tapi diancam kalau tidak melaksanakan akan melakukan kuliah ulang. Ya, dan pada akhirnya ya terpaksa. Enggaklah, bukan korban lah, bukan korban. Siap gak siap harus siap. Jurusan apa di sana? Linear, jurusan IKT. Saya kan IKT di sini. Jurusan alam gaib. Lanjut IKT. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan. Status Pak. Aku Terana status Pak nama Pak. Status saya sudah menikah. Iya. Ya Allah. Iya, ya, menikah ya. Iya, menikah. Kalau nggak besok ya lusa. Ya Allah. Agak lain. Siap Terakhir closing statement. Terima kasih atas kerjasamanya. Hal ini merupakan pengalaman pertama bagi saya mengajar di sekelas universitas. Kalau di sekolah sudah sering dan rasanya nervous banget karena harus berhadapan dengan teman-teman lawan jenis, karena sebenarnya saya maunya dengan yang sejenis sih. Kok bisa yang Tapi kemarin ketika saya di semester 4 itu punya murid saya nang kelaan pondok tetap kacau pasarang. Jadi pada akhirnya memberanikan diri untuk ngambil di sini. Kebetulan sama Pak Ruslan lakarce apa kita bersabet. Ya akhirnya minta ke Pak Ruslan di kantor. Ki akhiron
Yang Ini. orang lah. Ki kami. Tadi kita orang gereja. Julid kamu julid kamu minta maaf. Yang orang lah saya nggak. Julid itu. Enten mun kajuan nikah lebih biasa. Udah lebih 10 tahun untuk. Tapi biasa aja. Oh, lebih 10 tahun. Oke, akhiron ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.